Baik, selamat pagi dokter. Jumlah kali ini saya Joshua Alfian dengan RP 2327. Di sini ada saya bersama Sultan Afif dengan RP 23203. Di sini kami akan menjelaskan overview case 3 CND6 yaitu mengenai rhinosinusitis kronis dengan tonsillofaringitis. Di sini ada perempuan usia 28 tahun dengan keluhan utama nyeri pipi kiri, pusing, keluar cairan dari hidung dan nyeri menelan. Di sini penyakit sarangnya pasien ini mengalami nyeri pipi kiri, keluar cairan dari hidung, warna seperti nanah 2 minggu sebelumnya selama 3 hari. Lalu di sini nomor 2 dia selama 3 hari setelahnya itu 3 hari setelah dia 2 minggu itu keluar nyeri pipi kiri itu dia kehujanan dan dia menderita batuk, pilek, nyeri menelan, keluar cairan di hidung kiri berbau kental seperti susu yang semakin banyak selama 1 minggu. Lalu di sini cairannya masuk ke tenggorok bila tidur terlentang. Penyakit dahulunya dia sering pilek, sering nyeri pipi, dia juga tiba-tiba merasa menelan dahak, lalu juga dia tidak alergi dan tidak asma. Lalu di sini dalam penyakit keluarganya tidak ada, penyakit obatnya dia sering mengatasi gejala dengan minum obat warung selama 2 tahun terakhir. Nah, lalu di sini penyakit sosialnya dia kehujanan 10 hari yang lalu. Maka bisa di hipotesis di sini rinitis, sinusitis dan juga neoplasma sinonasal. Untuk eksklusinya silahkan pada Rafif. Oke, baik, untuk hipotesisnya di sini ada rinitis, kemudian ada sinusitis yang sekarang namanya itu rhinosinusitis, kemudian ada neoplasma sinonasal. Nah, diambil hipotesis dari rhinosinusitis itu karena terdapat gejala nyeri pipi kiri, kemudian keluar cairan di hidung, dan kemudian dia juga merasakan yang namanya postnasal drip, dan kemudian keluar cairan di hidung, dan dia juga mengeluh batuk, pilek, dan juga nyeri menelan. Kemudian selanjutnya diambil rhinosinusitis juga diambil rinitis juga sama karena itu pertama hidungnya tuh juga tersumbat, kemudian juga hidungnya meler atau kayak adanya pilek, rhinorea, sakit kepala, dan juga postnasal drip. Nah, jadi emang rinitis sama rhinosinusitis itu memiliki kekhasan yang hampir serupa gitu. Kemudian ada neoplasma sinonasal. Kenapa dipilih dari neoplasma sinonasal sendiri? Pertama adanya headache, kemudian atau sakit kepala, kemudian adanya postnasal drip, kemudian ada juga nyeri sekitar pipi, dahi, dan juga mata, yang mana pada pasien juga datang dengan keluhan umum nyeri pipi kiri dan juga sakit kepala dan gejala obat warung 2 tahun sebelumnya. Enggak, maksudnya dia udah 2 tahun mengalami gejala. Iya, 2 tahun udah mengalami gejala tersebut. Itu nanti dijelasin. Oke, jadi mau nambahin aja tadi dikit mengenai tadi kan kita udah ngebahas gimana cara ngeeksklusi dari beberapa diagnosis diferensiasinya ya. Terus gimana sih untuk kriteria diagnosis dari rhinosinusitis itu sendiri supaya bisa tegak gitu. Jadi kita nggak cuma menegakkan dengan cara mengeliminasi dari DD-nya, tapi kita juga menegakkan menurut dari kriteria diagnosisnya. Nah, untuk kriteria dari diagnosis dari rhinosinusitis ini nanti ditegakkan bila didapatkan 2 atau lebih dari gejala, yang salah satunya berupa hidung tersumbat atau beringus, jadi ya ada ya pokoknya berlendir lah, kemudian disertai adanya nyeri tekan pada wajah atau berkurangnya kemampuan membau atau tidak dapat mencium bau, dan keluhannya ini bisa terjadi lebih dari 12 minggu gitu. Jadi karena tadi pasiennya udah jelas banget dia datang dengan hidungnya keluar cairan dan juga dia itu nyeri pipi juga, dan nyeri pipi atau nyeri di bagian wajah, maka kita bisa menegakkan bahwa dia itu rhinosinusitis gitu. Selanjutnya kita akan ngebahas pemeriksaan fisiknya, dan juga nanti sambil kita mengeksklusi atau ngeeksklusi dari DD atau diferensial diagnosisnya. Kemudian ada keadaannya kompos mentis, kemudian suhunya di 37,5 derajat Celcius, ini udah febris atau demam, kemudian subfebris, kemudian ada heart rate-nya itu 80 kali per menit, kemudian ada tekanan darahnya 120 per 80, kemudian untuk respiration rate-nya normal di 20 kali per menit. Nah, untuk kepala atau status generalisnya dalam batas normal, maka kita lanjut ke status lokalis pasien. Nah, status lokalis pasien, telinga dalam batas normal, kemudian hidung itu pus di meatus media, kavum nasi, dextra dan sinistra. Kemudian ada edema, hiperemis, ada hipertrofi juga. C, kemudian ada THT, itu ada tonsil, T2, kemudian ada hiperemis, detritus, kemudian faring posterior hiperemis, kemudian granula positif, bercak darahnya negatif,
Selanjutnya di leher ada KGB, kelenjar getah bening, kemudian tiroidnya dalam batas normal, kemudian nodular negatif pada leher. Dan terjadi pembesaran KGB, kelenjar getah bening. Baik, ternyata dari pemeriksaan fisik ini sebenarnya kita belum bisa mengeksklusi dari differential diagnosis karena masih mirip. Izin menambahkan tadi hipotesis harusnya nambah tonsilitis dan faringitis. Lanjut, kita itu udah menguatin dari si tonsilitis sama si faringitis. Ini tonsil T2 itu terjadi hiperemesis juga, terjadi pembengkakan pada tonsil, berarti ada terjadi pembesaran tonsil. Kemudian pada faring posterior juga hiperemesis dan ditandai dengan granul yang positif, itu terjadi pembesaran pada si faring dan juga tonsil. Maka kemungkinan di tonsil faringitis. Kemudian kita ke pemeriksaan penunjang untuk mengetahui dan juga mungkin kita bisa mengeksklusi dari differential diagnosis. Ada HB-nya masih normal, HT-nya juga dalam batas normal, leukositnya meningkat, harusnya dalam batas normal. Normal 11.000. Leukositnya di 12.000. Kemudian untuk radiologinya terjadi perselubungan sinus maksilaris, kemudian ada air fluid level positif dan juga terjadi penebalan mukosa. Dan kemudian pada CT scan-nya ada massa hipodens di sinus maxilla sinistra. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menginklusi dari hipotesis? Pertama, ada pasien pertama mengeluh tidak ada alergi, maka kita bisa tahu bahwa pasien tidak mengalami rinitis alergi kronik. Berarti kemungkinannya rinitisnya itu rinitis dan alergi. Kemudian bagaimana caranya untuk memastikan bahwa rinitisnya itu non alergi? Pertama pasti dicek dulu dari pemeriksaan alergi, apakah pasiennya itu ada alergi atau enggak, untuk memastikan pasien tidak alergi. Kemudian dilihat dari struktural hidung dan sinusnya. Kalau misalkan tidak ada perubahan struktural dan sinus atau defisiensi septumnya negatif, itu kita bisa ngambil rinitis. Tapi pada kenyataannya di sini terjadi pembengkakan pada sinus maksila pada pemeriksaan radiologi dan juga penebalan mukosa. Maka kita bisa mengeksklusikan dari rinitis non alergi, karena pada rinitis non alergi tidak ada perubahan struktural anatomi ataupun terjadinya pembengkakan. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengeksklusi dari yang diagnosis sisanya atau bisa neoplasma ataupun rhinosinusitis. Nah, pada neoplasma sinonasal biasanya untuk bengkaknya itu unilateral, kemudian dan juga terkadang pada neoplasma sinonasal itu adanya pendarahan atau massa yang ditemukan yang terlihat saat pemeriksaan hidung, bukan hanya terlihat pus pada pemeriksaan fisik. Kemudian massa yang hipodens juga tidak bisa menjelaskan bentuk dari neoplasma sinonasal. Maka bisa kita singkirkan dari mengeksklusi dari neoplasma sinonasal dan menegakkan diagnosis dari rhinosinusitis kronik, dan juga tadi ada tonsilofaringitis pada pemeriksaan. Baik, begitu untuk diagnosis kerjanya, maka saya akan menjelaskan mengenai etiologi faktor risiko, patogenis patofisiologi, dan juga mengenai tata laksananya. Pertama-tama, di sini etiologinya ada 3. Pertama-tama dia kehujanan, yang dimana kehujanan itu menjadi udara dingin, menjadi pemicu udara dingin, dan juga udaranya lembab. Udara dingin ini bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan atas yang nanti efeknya banyak, namun saya akan menjelaskan itu nanti. Salah satunya adalah penurunan dari clearance. Lalu dia juga menyebabkan udaranya lembab. Udara lembab itu nanti bisa membantu proses dari bakteri itu bisa berkembang biak. Nah, kenapa bisa bakteri berkembang biak? Karena nanti berkembang biak itu nanti bakterinya ini muncul dari mana? Muncul dari invasi patogen. Nah, pasien ini kena rhinosinusitis, yang dimana ini bisa kita rhinosinusitis itu secara epidemiologi penyebabnya paling banyak adalah 4 bakteri ini, yaitu Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, dan juga Streptococcus alpha hemolyticus. Nah, di sini bisa menyebabkan bakteri-bakteri ini yang bisa menyebabkan rhinosinusitis. Lalu juga ditandai dengan tadi pasiennya demam, lalu juga sekretnya di sini ada pus yang menandakan berarti ada bakteri yang dilawan sistem imun. Lalu di sini juga pasien ini mengalami ISPA berulang, yang dimana kalau bakterinya berkembang biak dengan baik di dalam kafum nasi pasien, itu bisa nanti menyebabkan pasien itu jadi sering pilek atau sering mengalami gejala rhinosinusitis. Lalu di sini bakteri-bakteri berkembang biak dan menyebabkan inflamasi dari sinus paranasal. Lalu juga saya akan balik lagi kayak tadi ke iritasi saluran pernapasan atas karena udara dingin. Nah, ini ada banyak efek iritasi saluran pernapasan atas ini. Pertama-tama dia akan menyebabkan clearance-nya turun. Kalau clearance-nya itu turun karena terjadi
kerusakan dari mukosilier, dan juga dia bisa menyebabkan ya intinya mukus tidak bisa keluar dengan baik lah dari hidung. Itu menyebabkan nanti tekanan sinus itu meningkat karena akan ada penumpukan mukus di area sinus yang menyebabkan nanti pasien ini merasakan nyeri pipi. Kemudian juga nanti dia menyebabkan obstruksi dari ostia atau namanya rongga dari sinus untuk keluar, ataupun rongga ostia itu bagian ostium juga, jadi dari area hidung itu tidak bisa ke atas. Lalu juga dia menyebabkan hiposmia atau namanya penurunan penciuman, namun di sini pada pasien dia tidak mengeluh tapi lebih ke pilek aja sih. Kemudian dia bisa menyebabkan nanti overflow sinus. Nah, overflow sinus ini nanti akan jatuh ke belakang ketika si pasien ini tidur terlentang, makanya dia tiba-tiba tertelan dahak tiba-tiba atau ada cairan yang masuk ke tenggorokannya. Nah, itu disebut dengan postnasal drip, yang dimana dari area nasal kalfumnasi tapi juga dibantu dengan overflow dari sinus yang bisa menyebabkan postnasal drip. Nah, postnasal drip ini nanti bisa menyebabkan iritasi faring yang nanti melalui mekanoseptor akan berusaha dikeluarkan dengan batuk, bisa kena faringitis karena postnasal drip ini kan dia mukusnya tidak steril karena sudah ada juga dari bakteri yang berkembang biak, menyebabkan faringitis. Nanti faringnya jadi hiperemis, lalu juga menjadi bergranul. Yang bergranul ini sebenarnya muncul karena perpindahan dari bakteri dan juga sel imun ke KGB kecil atau KGB perifer di area faring. Nanti dia jadi bentuknya seperti granul, namun di sini tidak ada bercak darah. Selanjutnya dia juga nanti mengaktifasi imun area faring yang menyebabkan tonsil membesar di T2 dan juga menyebabkan detritus, yaitu detritus adalah kumpulan dari sel mati, sel imun yang mati dan juga bakteri yang mati yang menempel pada area tonsil. Selanjutnya kita balik ke atas ya tadi. Iritasi saluran pernapasan atas juga menyebabkan aktivasi dari kanal TRPM8, yaitu kanal untuk pengeluaran dari mukus. Jadi karena kanal yang teraktivasi karena iritasi, mukusnya akan banyak. Dia juga akan mengaktifasi dari pengeluaran tumor growth factor beta yang nanti akan memicu nasal epithelial remodeling. Nanti nasal epithelial remodeling menyebabkan hiperplasia di sel goblet yang juga nanti bersama dengan klirisan turun menyebabkan si pasien pilek. Lalu juga dia menyebabkan hipertrofi yang ditemukan pada pemisahan dari hipertrofi ya. Lalu juga menyebabkan edema mukosa nasal dan menyebabkan hiperemis pada area pemisahan fisik pada hidung. Lalu juga udara dingin ini khususnya dia menyebabkan reduksi dari BAF. BAF ini nanti bisa dibaca jurnalnya, BAF itu apa, tapi dia semacam faktor aktivasi untuk aktivasi sistem imun khususnya sel B dan juga aktivasi makrofag. Nah, di sel B ini kenapa berpengaruh? Karena sel B ini nanti produksi IgA. Kalau IgA-nya berkurang produksinya, karena IgA itu adalah imunoglobulin yang ada di area mukus, dia bisa menyebabkan sistem imun tuh kompromis atau imunokompromis yang bisa mendukung perkembangbiakannya bakteri. Nah, inflamasi sinus paranasal karena bakteri yang berkembang biak bersama dengan aktivasi makrofag yang menurun dan juga sel B-nya menurun atau IgA yang menurun, itu bisa menyebabkan nanti kolonisasi bakteri. Nah, bakteri yang berkolonisasi di area hidung pasien ini nanti menyebabkan aktivasi dari toll-like receptor 2 yang nanti menyebabkan proliferasi dari THR 17. THR 17 akan membentuk interleukin 17 dan interleukin 22 yang nanti akan memicu produksi dari neutrofil. Bersamaan nanti dengan aktivasi dari THR 1 akan memicu dari keluaran interferon gamma yang akan mengaktifasi dan produksi makrofag. Makanya di sini leukositosisnya terjadi peningkatan ya. Lalu nanti leukositosisnya kalau dari makrofag itu dia dipicu dari interleukin 8. Nanti interleukin 8 juga akan kemotaksi makrofag. Nah, nanti akhirnya akan bersama dengan neutrofil dia akan destruksi bakteri dan sel imun. Makanya dia nanti ada push. Kemudian juga dari makrofag sendiri dia nanti akan mengeluarkan TNF alpha dan IL-1 IL-6 yang bisa memicu perubahan asam arachidonat menjadi PGE2 dan set point dan menyebabkan demam. Si pasien ini juga untuk THR-17 sendiri nanti juga dia salah satu pemicu dari pembentukan biofilm dari bakteri. Nah, bakteri ini ketika inflamasinya bersifat kronis dia akan bisa membentuk namanya biofilm ketika imun tidak sanggup menghancurkan seluruh bakteri. Nah, biofilm ini nanti akan memperparah kondisi inflamasinya karena bakteri yang sudah membentuk biofilm itu lebih susah untuk hancur dan gejala bisa berkepanjangan. Makanya dia minum obat warung dan obat warungnya tidak mempan. Kenapa obat warung tidak mempan? Karena obat warung itu untuk mengobati gejala, bukan untuk mengobati akar masalahnya. Lalu kita balik di sini dari kolonisasi bakteri, dia menyebabkan dia akan drainase ke kelenjar limfatik yang tadi pada leher itu menyebabkan pembesaran KGB, limfadenopati pada pemisahan fisik. Lalu juga pada faring menyebabkan tadi granul ya, karena granulnya ini muncul karena drainase dari bakteri ke arah kelenjar limfatik di area posterior faring pasien. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan mengenai patogenis patofisiologinya.
Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tata laksananya. Pada pasien ini pertama-tama tata laksananya untuk rhinosinusitis kronis itu paling utama adalah pemberian kortikosteroid. Namun juga bisa diberikan antibiotik. Di sini antibiotiknya berupa cefixime 2 kali 100 mg. Ini golongan cefalosporin, dan juga gabungan dengan makrolid itu azitromisin dengan 1 kali 500 mg. Di sini selama 10 sampai 14 hari. Lalu dihabiskan, ini edukasi ke pasien untuk habiskan antibiotik supaya bisa membunuh semua bakteri. Lalu juga bisa diberikan analgesik, bisa berupa paracetamol atau NSAID untuk mengurangi rasa sakit pasien atau rasa nyeri pipinya. Tidak lupa untuk memberikan juga obat penurun asam lambung, karena di sini bisa terjadi kerusakan asam lambung bila penggunaan analgetik jangka panjang. Kemudian atau NSAID jangka panjang. Kemudian di sini bisa diberikan juga dekongestan juga mukolitik supaya tidak terjadi penyumbatan pada sinus dan juga pada area kavunasi pasien. Untuk non farmakologinya bisa dirujuk ke spesialis THT untuk nasal irrigation dengan NaCl fisiologis. Kemudian juga untuk memberitahu pasien untuk menghindari faktor pencetus, misalnya menghindari supaya tidak kehujanan. Terima kasih sudah mendengarkan. Nanti boleh download website di deskripsi, boleh juga cek jurnalnya yang sudah saya taruh di deskripsi untuk sumber, supaya kalau ada yang sesat nanti boleh cek sendiri. Kemudian semangat ujian sokanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.